Tunggu Ki. Aduh mata gue perih. Perih mata merah gak? Mana? Iya merah. Yuk. Welcome to Great Pods, podcastnya Great Borneo. Hai, ya ampun, Setelah udah lama banget ya. 3 bulan. 3 bulan ya? Kita terakhir bulan apa sih? Oktober, kalau nggak salah Oktober ya? Kita terakhir Oktober, November, Desember, bahkan Januari juga lewat. Akhirnya baru sempet lagi ngobrol-ngobrol. Tapi bukan tanpa alasan. Emang alasannya apa aja sih? Sosok sibuk aja sebenarnya. Sosok banyak kerjaan, sosok ngurusin ini itu, terus sosok kemarin juga sempet cuti, akhirnya pulang setelah sekian lama. Akhirnya ya. Terus memang akhir tahun biasanya ada aja yang dikerjain, terus pas masuk awal tahun juga sama, prepare untuk setahun ini jadi jadi sempet 3 bulan ini emang susah lah nyari waktunya. Oh, ditambah ruangan kita juga diperbaiki. Suasana baru, tahun baru. Jadi pembuka juga nih. Jadi kita episode pertama ini adalah episode pertama season 2. Jadi kita nganggap ini season baru. Kita suasana baru, ruangan baru ruangan kali ya. yang baru. Lightingnya udah 2 warna gitu. Kemarin kan cuma 1 warna. Jadi udah gitu pindah-pindah lagi kan. Pindah-pindah. Sekarang pindah-pindah cuma mungkin angle-nya aja mungkin. Tapi tahun ini akan lebih menarik pastinya. Gitu ya. Kenapa menarik? Karena mungkin kalau kemarin-kemarin kita hanya ngobrolin secara kantor, secara dari sisi internal aja gitu. Kita ngajak ngobrol sama teman-teman internal kita, teman-teman kantor, teman-teman yang ada di Telkom tapi bukan di Balikpapan, Baisum. Tapi yang tahun ini karena season baru, kita ingin mengajak juga orang-orang luar nih untuk sharing dong ke kita yang bisa jadi self improvement juga bagi kita dan teman-teman yang lain. Oke, berarti ada eksternalnya juga ya tahun ini ya. Yes, itu yang coba kita bisa jadi inputan buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Siapa tahu ada saran mau ngundang bintang tamu. Boleh siapa? Tulis di kolom komen udah kayak gitu. Like, comment, ya. Jadi kan kalau tahun lalu kita udah internal tuh udah ke cover banget kayaknya ya, dari deputi, terus teman-teman yang inspiratif, bahkan teman kita yang sudah pindah ya kan melanjutkan kuliahnya, dan kayaknya di 2021 ini kita harus memasuki level baru ya. Iya. Ngomong-ngomong tahun baru gitu. Sebelum bahas tahun baru, gue pengen flashback dikit nih 2020. 2020 tuh ada yang bilang tahun yang kelam, ada yang bilang 2020 tuh cuma 4 bulan. Januari, Februari, pandemi, Desember. Udah 4 bulan ini aja. Dan banyak orang yang menganggap tahun 2020 tuh mungkin sepanjang hidupnya berapa bulan lu disuruh di rumah cuy. Disuruh di rumah, disuruh nggak kemana-mana. Bosan banget nggak sih? Bosan banget, tapi memang kata sebagian orang lainnya menganggap bahwa manusia tuh sedang memberikan ruang kepada bumi untuk beristirahat dari kegiatan manusia. Oh iya, ingat gak sih yang tiba-tiba langit jadi biru banget, ya kan, apalagi di Jakarta kan, gitu kan. Tapi sekarang udah abu-abu lagi ya Kak ya. Mulai orang-orang kan udah mulai keluar lagi. Udah mulai beraktivitas lagi ya. Meskipun sebenarnya itu gue nggak bisa bilang itu nggak dibenarkan sih. Cuman maksudnya gini, selama kita bisa di rumah, lebih baik di rumah deh. Betul. Jangan memberi ruang untuk keluar rumah gitu, justru gitu. Kalau akan lebih baik kalau di rumah aja dan bisa dilakukan di rumah aja. Betul banget, lagian mau keluar zaman sekarang ya, maksudnya sekarang ini tuh bahaya banget sebenarnya, sebahaya itu, walaupun mungkin sebagian dari kita kayak punya anggapan kayak
kita tuh harus berdampingan dengan corona gitu ya, harus tetap beraktivitas, tapi ada baiknya dan mungkin sangat-sangat baik ya, tetap di rumah aja kan sekarang udah bisa video call, Zoom, telepon mungkin kan nggak perlu lagi tuh yang keluar-keluar kota atau keluar rumah. Kalau 2020 nih kalau gue nanya ke lu, apa yang ada di pikiran lu? Apa gambaran singkat lu tentang 2020 gitu? Mengenai perkantoran kan? Terserah semuanya gitu. Kalau mengenai perkantoran sih sebenarnya asik ya. Jadi maksudnya ini asik bukan dalam arti karena corona jadi asik, nggak, maksudnya gini. Jadi ke kantor itu nggak mesti setiap hari, kita bisa WFH dan di Telkom itu kan udah ada namanya FWA ya, Flexible Working Arrangement. Jadi kita bisa kerja di mana aja dan tidak dituntut harus di kantor. Oh, oke. Oh iya, gue inget juga nih. Jadi tapi itu bahkan sebelum pandemi udah diterapin di kantor kita gitu. Betul. Gue dulu ingat ketika gue dinas keluar kota waktu itu ke Bandung, Rabu Kamis, Jumatnya gue izin ke atasan, Pak saya izin kerja di Bandung ya. Tapi di Bandung tuh bukan di kantor, tapi di kafe coy. Cuman waktu itu gue udah izin, terus udah melalui mekanisme perusahaan secara absensinya, jadi ya oke-oke aja. Betul banget, itu sering banget ya dulu ya sebelum corona kayak. Dan biasanya pasti jadwalnya Rabu Kamis. Biasanya sih gitu. Terus Jumat tuh kayak buat pulang doang, terus alih-alih kita pulang ke rumah. Iya, tapi ya gitu, biasanya kita jadinya kerjanya bisa di mana aja waktu itu. Cuman memang ada mekanisme dan porsi yang diatur oleh perusahaan dong, kita. Pastinya. Enggak tiap bulan sebulan aja enggak juga, enggak gitu. Dia memang ada mekanisme yang diatur oleh perusahaan gitu. Betul. Menarik sih sebenarnya. Cuman yang bikin dilema apa ya? Gua 2020 tuh ini kalau ditanya ya, tapi lu nggak nanya, tapi gue jawab aja. Tapi harusnya lu nanya sih. Di sini harusnya lu nanya sih. Lu nanya apa sih? Enggak, lu nanya. Enggak mau nanya gitu. Kan tadi gue nanya. Oh iya, ini kan tadi kan lo nanya ke gue, sekarang lo nanya ke lo, gimana sih 2020 buat bosen. Lo secara keseluruhan? Bosen. Cepet jawab. 2020 apa ya? Kalau bahasa perusahaannya ya, learning and growth. Terus? Iya, maksudnya gini. Memang sih kita dituntut untuk banyak di rumah, pokoknya beda banget lah cuy. Lu di kantor biasanya ketemu rame-rame sama orang pas makan siang kita bareng-bareng. Ini sekarang ya kayak emang sih sedih karena nggak serame dulu, nggak seseru dulu. Tapi ada banyak hal yang lain terbuka gitu. Contoh, sebenarnya ternyata kita bisa rapat tanpa harus ketemu kan. Ternyata ada aplikasi Zoom, ada YouMeet Me, ada CloudX, dan banyak sebagainya. Terus apalagi ya, olahraga juga ternyata bisa di rumah gitu. Kalau gue jadi mengeksplor olahraga aja sih, yang nggak harus yang kayak dulu kan futsal, basket dan lain-lain. Sekarang jadi kayak sepeda karena sendiri atau sama teman-teman, tapi jauh-jauhan, atau enggak golf gitu. Jadi agak-agak jauh-jauhan yang kayak gitu-gitu lah. Olahraga musiman biasa. Atlet segala cabur ya. Atlet segala cabur dan segala musim. Kalau musim golf, sepeda. Besok ganti lagi. Ganti lagi ya. Tapi ya, ngomong-ngomong WFH dan WFO, ketika kita WFO kayak lu bayangin masuk kantor tuh kayak semua ruangan tuh sepi gitu. Nah itu tadi yang gue bilang. Makanya agak sedih juga sih. Tapi ya itu yang terbaik sekarang gitu. Karena memang di perusahaan kita dan pemerintah juga kalau nggak salah memberikan instruksi membatasi orang-orang masuk kantor. Ya 20% ya kalau nggak salah ya. 20%. Jadi itu memang sangat sepi sih cuy kantor. Sepi, udah mau di kantor sepi, kalaupun kita di rumah bosen. Ya nggak sih? Gue sih enggak ya. Kok gue bosen ya? Gue sih gimana dong? Karena gue hobinya rebahan ya, gue di rumah ya gue seneng lah. Ya gitu ya. Iya. Kalau gue hobinya ngomong, jadi kalau di rumah gak ada yang diajak ngomong, bingung, mulutnya gak gerak. Kalau Vicon kan bisa sambil izin pamit bentar, padahal mah pamitnya apa? Tutup mata dikit. Beneran pamit ya. Izin ke toilet gitu. Habis dari toilet tidur dikit. Jadi gitu. Tapi ya balik lagi sih gimana kita menyikapinya gitu. Kalau tadi yang gue bilang learning and growth, karena berusaha beradaptasinya itu jadi kayak ternyata
pandemi ini membuat gue jadi ini gitu. Pandemi ini membuat gue harus belajar ini gitu. Dulunya ya harus ikut webinar, harus ikut seminar bla bla bla, tapi sekarang kan bisa online, jadi banyak banget sekarang coy platform-platform. Katanya sih memang pandemi ini membuat transformasi digital itu dipercepat. Jadi ya teman-teman merasakan sendiri lah berapa banyak kegiatan, berapa banyak aktivitas yang dulunya mungkin konvensional banget sekarang udah bisa dilakukan secara digital. Berarti thanks to corona gak sih? Sebagian ya. Sebagian thanks to corona, tapi nggak juga sih. Gimana kita menyikapinya? Ya, untuk betul. beberapa hal iya. Untuk beberapa aspek ya. Untuk beberapa aspek ya kayak gitu. Menarik sih, cuman ya tadi sebagai kita bahkan sebagai karyawan agak-agak sedikit keteteran memang di awal, sampai akhirnya the new normal gitu. Normal yang baru ya sekarang gini. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mencintai dia gitu. Berat. 5 ke satu lagi apa sih? Menjauhi kerumunan, menjauhi mantan gitu maksudnya. Kan mencintai dia, menjauhi mantan. Iya benar 5M. Bener guys, bener. 5M ya. Ya gitu. Emang agak sedikit parno sih kok bahas-bahas gini. Iya, aduh, kamu nih ya. Tapi apapun itu sebenarnya mau teman-teman WFH, mau teman-teman WFO, bisa kita bilang sebenarnya resikonya hampir sama. Sama aja sih, karena kita WFH ke kantor, WFO ke kantor. Kadang WFH kadang kita juga keluar gitu. Masih harus keluar karena memenuhi kebutuhan juga kan. Iya. Beli sembako mungkin atau ke Giant. Jangan sebut merek. Aduh. Belanja. Kebiasaan belanjanya di Indo April ya. Gitu-gitu. Ya gitu. Ya meskipun sekarang sebenarnya udah beberapa ini juga cuy, kayak tinggal di supermarket itu ada aplikasinya, pesan langsung datang. Tapi nggak enak kalau nggak nyentuh, nggak lihat. Ini nih. Tapi ya kadang sempat, maksudnya kita berdua sempat jadinya parnoan karena gue sempet diare. Gue sempet flu. Guys, gila itu parnonya setengah mati sampai minta maaf sama semua temen-temen gue yang ketemu di hari sebelumnya. Terus kayak please di rumah aja, please maafin gue sampai kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillah cuma flu dan beneran dia juga flu. Cuma diare. Iya itu, tapi ya itu malu. Itu ya malu sih, cuman ya bagaimana ya. Apalagi gue cuy diare. Cuman ya maksudnya jadi pelajaran juga gitu. Memang sekarang sakit itu bukan yang kayak gue cuma enggak gue cuma ini gue sehat gue bisa ke kantor. Sekarang udah enggak zamannya lagi kayak gitu. Lu ngerasa hidung lu gatal dikit aja enggak usah masuk. Ya enggak. Lu sakit perut dikit aja, udah diare dikit aja enggak usah masuk. Mending enggak usah masuk dulu. Betul. Terus kayak lihat kondisi 3-4 hari, kalau emang udah oke, berarti memang emang hanya diare gitu atau setelah minum obat. Tapi kalau setelah 3 hari udah minum obat segala macam, udah di rumah isolasi mandiri tapi masih sakit, mending antigen gitu. Kita saraninnya sih gitu. Antigen dulu ya. Dokter juga nyaraninnya gitu. Isolasi dulu, habis itu antigen gitu. Kita nggak pernah tahu sih pernah kontak atau pernah ketemu atau pernah masuk di suatu tempat yang ternyata ada virus koroncesnya di situ. Koronces, betul sekali. Yes. Jadi teman-teman sekali lagi kalau misalnya kalian ngerasa nggak enak badan sedikit doang, mendingan di rumah aja nggak sih daripada membahayakan satu kantor mungkin. Secara kita AC-nya juga AC sentral, walaupun kaca juga dibuka gitu ya. Jadi lebih baik. Resikonya tinggi di mana-mana sekarang. Iya. Jadi mendingan kena sendiri daripada kena rame-rame gitu gak sih? Ya iyalah. Iya bener ya? Ya iyalah. Kok jadi bingung gue? Ya iya bener. Bener kan? Iya, maksudnya daripada menularkan ke orang lain gitu. Jadi kesehatan, kalau kata bos kita gitu. Teman kantor kita adalah saudara kita yang harus kita jaga kesehatannya gitu. Jadi katanya maskerku melindungiku, maskermu melindungiku. Oh gitu ya. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Iya gitu.
Ya dan juga secara viewers kita itu anak-anak muda ya dan imunnya masih sangat kuat gitu. Jadi mungkin kita bisa terpapar. Tapi kita nggak kenapa-napa nih karena imun kita kuat. Tapi belum tentu OTG gitu ya. OTG belum tentu orang-orang di sekitar kita di kantor atau di rumah mungkin atau di luar sana yang sistem imunnya tuh sama kayak kita gitu. Bisa jadi kita nggak kena tapi orang itu yang kena gitu kan. Worst case-nya adalah bisa yang kena tuh bisa yang kayak udah tua, comorbid atau mungkin orang tua kita kan. Ya semoga enggak sih. Iya. Cuman ya tetap self aware lah sama kesehatan. Pokoknya ada gejala dikit aja, tolong dicek. Ya minimal isolasi dulu lah 3 hari gitu. Jangan maksain keluar rumah, jangan maksain ke kantor apalagi. Dan satu lagi, jangan pernah malu karena ini bukan aib. Bener nggak? Lu malu. Iya sih, tapi kan gue menyelamatkan banyak orang jadinya. Enggak, gue gak positif, tapi maksudnya kayak dengan gue flu kemarin gitu kan. Gue kayak bilang sama ya gitu, intinya saling menyelamatkan lah walaupun ya agak malu ya guys. Tapi gue maksudnya sih, ini bukan aib sih. Walaupun ketawain tapi ya udahlah ya. Apalagi gue penyakitnya gitu. Ya itulah 2020 gitu. Tapi ya ternyata harapan kita sebenarnya di akhir tahun tuh kayak ya udahlah 2021 segera berakhir dong. 2020 segera berakhir. 2021-nya 2020 pandeminya segera berakhir dan di 2021 itu udah nggak ada koronces lagi gitu. Cuman ternyata masih sama aja ya, Wak. Kan lebih tinggi cuy. Makin parah. Bahkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan PPKM ya. PPKM gue taunya. Aduh, gue lupa lagi PPKM itu apaan cuy? Apa PPKM? Pembatasan bla 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 bla. Ya itulah intinya. Pembatasan intinya ya. Intinya kurang lebih sama kayak PSBB kayak kemarin-kemarin gitu. Jam malam dibatasin, kemudian sebaiknya surat perkantoran tuh juga disuratin untuk kapasitas ruangannya hanya 20% dan lain-lain gitu sih. Iya, dan kayaknya lebih ketat ya. Ingat gak sih kemarin kita sempat mau beli apa gitu jam 8:30 tuh si Satpol PP-nya udah pada jalan dan bener-bener diusirin gitu ya. Gue juga kalau sepedaan sekarang di beberapa tempat tuh nggak boleh mampir gitu. Oh gitu? Nggak boleh mampir karena ada Satpol PP-nya yang standby. Ya thanks juga sih sama petugas-petugas keamanan yang selalu mengingatkan warga-warga yang masih bandel ini yang aduh ya emang bosen pak gitu ya. Bosen gitu cuman ya mau gimana lagi. Semangat bapak-bapak, semoga kita semua selamat gitu. Jadi 2021 nih apa harapan lo? Harapannya ya pasti masih sama ya, pandemi segera berakhir dan seluruh warga Indonesia bisa divaksin kali ya untuk biar kita tuh bisa jalan jalan, bisa pulang. Iya nggak sih? Iya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Terkait ini. Ini duit. Duit. Ya alhamdulillah lah ya. Gini atuh mah. Gini ya. Iya. Ya, yang terbaik aja lah. Iya, yang terbaik. Selamat. Ya, itulah jadinya pengharapan 2021 ini akan selalu kita jaga gitu. Kita doa sama-sama semoga pandemi ini yang paling utama sih, pandemi ini segera berlalu karena ini ngaruh ke semua aspek ya, ke semua aspek. Ke ini ngaruh, ke apa lagi? Iya, itu lu doang yang iya benar. Cuman pandemi ini berlalu ya semuanya jadi insya Allah semuanya jadi inilah. Tapi sebelum ini berlalu ya kita ingatin juga teman-teman buat protokol kesehatannya dijaga. Karena kita juga yang harus berpartisipasi langsung ya. Berpartisipasi langsung karena tiap hari angkanya makin tinggi. Bahkan udah tembus 1 juta case ya. 1.800.000 tadi pagi gue lihat. Terus enggak lebih. Tadi 1,08. Berapa tuh? Matematikanya rendah guys. 1.080.000 itu mah. Sorry guys, maaf. Matematikanya enggak jelas. Ya udah segitu. Kematiannya udah berapa puluh ribu? Enggak tahu. Ratusan ribu tadi, 200 kalau nggak salah. Ya kurang lebih segitu ya. Emang
angka-angka itu hanya akan menyadarkan kita bahwa sebegitu pentingnya sebenarnya mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus menghindari mobilitas. Jadi sebisa mungkin teman-teman gak keluar kota kalau emang bisa. Kalau apalagi perjalanan dinas gitu-gitu. Kalau bisa dilakukan secara online, monggo dilakukan secara online. Tapi jika memang kondisinya memang urgent, ya udah teman-teman ingat lagi protokol kesehatannya gitu-gitu. Iya. Dan mungkin kita sebelum ditutup sama-sama berdoa dulu kali ya, karena ada beberapa rekan-rekan kita dan orang tua dari rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita karena pandemi COVID-19 ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah lah ya. Sabar dan semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oke, sekian dulu kali ya. Itu dulu kali ya. Untuk intinya podcast pembuka di season 2 ini, season 2 akan jadi lebih menarik. Akan banyak pembicara-pembicara, bukan hanya dari internal kita, tapi kita akan coba juga ngundang dari luar juga. Semoga ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan untuk self-improvement dan lain-lain. Betul. Tapi kalau teman-teman juga punya ide, mungkin pengen bahas soal apa? Perencanaan keuangan, mungkin ada yang lagi bingung antara beli mobil dulu atau nikah dulu. Beli mobil atau beli rumah dulu kali. Biasanya mah pertanyaannya Oh iya. Kan ya gitu. Ya masing-masing orang beda dong pilihannya. Iya sih. Gitu, gue ya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa pokoknya gitulah. Mungkin teman-teman ada yang tertarik gitu, tulis di kolom atau kolom chat aja gitu. Nanti kita coba menghadirkan pembicara-pembicara yang sesuai dengan temanya request, kita. ya. Gitu. Oke. See you dan bye-bye. Bye.